Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hal ini menjadi catatan penting kepada demokrasi kita. Ya, Megawati ya akan memilih milih Pak Ganjar atau memilih Puan Maharani. Ini yang menjadi pertanyaan dari netizen begitu. Tapi Puan Maharani berhak jadi calon presiden di 2024. Karena apa? Karena tiket itu sudah ya ada di tangan Ibu Megawati. Mau diberikan kepada siapa? Kalau bukan terahnya Soekarno. Kan begitu logika kita. Kan itu kesempatan emas begitu. Tapi mari kita baca komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Puan Maharani berhak jadi calon presiden di 2024. Wah, menarik juga begitu. Jangankan Puan ya, Anda itu berhak, cuma mesti ukur diri dulu, baca Etikon. Ini saya dukung Puan ini. Sepantasnya warga PDIP mencalonkan ya, terlepas daripada kalah atau menang ya, demi marwah partai terhadap jajaran pengurus serepublik ya, dan akar rumput atau demi harga diri Capres Megawati, tunjukkan ya, paling tidak suara Ganjar dan partai dan PS ya, berada di posisi Puan atau Mega. Ini ya, kira-kira Mbak Puan mampu dan jadi the next Jokowi 1, coba kita vote. Banyak ada pro dan ada kontra di situ begitu ya. Kalau duet sama Anies mantap, yang disingkat Puas, Puan Anies, atau Ganjar Puan disingkat Garpu, atau bisa Prabowo Puan disingkat Prawan. Milih yang mana? Semoga presiden di kebon kosong. Ini banyak komentar-komentarnya begitu, ada pro dan ada kontra di situ begitu kan ya. Tetapi melihat catatan hari ini ya, saya rasa lebih dekat kepada Mbak Puan begitu kan untuk menjadi calon presiden dan diusung oleh partai PDIP itu sendiri begitu. Bahkan ini semua warga negara memiliki hak yang sama, tetapi tidak semua warga negara memiliki keterpilihan yang sama. Harus harus Puan Ganjar nggak berhak ini. Calon sajalah, nunggu apalagi gitu aja kok repot. Aduh ya, serasa NKRI ya punya keturunan Soekarno ya Min. Emangnya yang perang melawan Londo dan Londo Ireng Soekarno apa ini ya. Tetapi ya Soekarno itu ya punya kapabilitas dan punya catatan penting kepada bangsa kita ya. Karena Soekarno pertama kali yang membangun bangsa kita bersama-sama begitu kan. Artinya terah Soekarno di situ, kalau memang Mbak Puan maju di situ ada begitu kan. Orang masih fanatik terhadap itu begitu. Dan bahkan mau Puan ya, Ganjar Prabowo 2024 pasti ya kok oleh sama Anies, pasti kok oleh sama Anies bro. Sebagai ketua DPP partai berkuasa dan merupakan cucu proklamator, Puan sangat berhak. Ini banyak spekulasi bahwa berkeinginan bahwa Puan di situ akan layak untuk menjadi calon presiden begitu. Tapi siapa yang memilihkan itu pertanyaannya. Banyak sekali, kalau terah Soekarno ya yang masih fanatik masih banyak memilih Puan begitu kan. Logika itu seperti itu jangan diremehkan, bisa saja menang begitu kan. Jangankan Puan atau politisi ya, banyak sekali yang mengkritik bahwa apakah lebih baik dengan Ganjar, apa prestasi dan sebagainya, itu yang menjadi pertanyaan netizen begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya komentar atau beritanya ya, Puan Maharani berhak jadi calon presiden di 2024 ya. Ini dikutip dari Gelora, semua warga negara Indonesia berhak menjadi calon presiden maupun wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang, tidak terkecuali Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani. Puan Maharani adalah orang yang berpengalaman di eksekutif ya, karena pernah memimpin Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ya, dan bahkan ya Ketua DPP PDIP Perjuangan itu kini sedang memimpin ya lembaga legislatif DPR RI. Berbekal kemampuan tersebut, Puan Maharani dinilai layak untuk tampil di Pilpres 2024 mendatang. Apalagi kata pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Kamarudin, Puan Maharani tidak sekedar anak biologis dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, tetapi juga anak ideologis PDIP karena sudah berkecimpung lama membesarkan partai. Jadi jadi Puan berhak juga jadi cawapres ya, ujar ya Ujang saat berbincang dengan kantor berita politik ya. Di satu sisi mengawal Megawati, ketua partai juga meminta peka pada aspirasi sebagai besar elit PDIP yang kemudian yang menginginkan Puan Maharani menjadi calon presiden. Itu kan sangat luar biasa begitu kan. Catatannya dalam artian kalau Puan menjadi calon presiden kan masih ada harapan terah Soekarno di situ begitu. Jadi artinya apa yang selama ini dilakukan Mbak Puan bisa jadi terjadi bahwa dia akan menjadi calon presiden. Tapi lihat dulu ya, lawan-lawannya mereka sangat kuat sekali. Ada Pak Prabowo,
Prabowo, ada Anies Baswedan dan sebagainya begitu. Sementara Puan Maharani juga punya catatan pekerjaan rumah, yaitu harus mampu bergerak elektabilitas dari agar partai semakin mantap menunjukkan sebagai calon presiden ya. Puan harus menaikkan elektabilitas ketika diusung partai menjadi capres agar bisa bersaing namanya di 3 besar. Demikian Ujang. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini dilakukan, bahwa kalau pada partai PDIP sudah mengusung Mbak Puan untuk menjadi calon presiden, saya kira lawan-lawan politik seperti Anies Baswedan, terus kemudian Pak Erlangga KIB atau KIR Prabowo, ya ini menjadi catatan penting karena pada hakikatnya orang-orang Indonesia itu juga butuh sosok seorang perempuan begitu kan, tetapi bukan presiden, bisa saja wakil presiden begitu. Akankah dia akan bersaing atau berduet dengan Pak Prabowo atau dengan Anies Baswedan? Itu yang menjadi kalkulasi politik hari ini begitu. Ini sangat luar biasa dan menegaskan bahwa Pak Hasto kan mengatakan bahwa tidak mungkinlah bergabung dengan koalisi perubahan, katanya seperti itu. Tapi ini bersifat dinamis begitu kan, ada pro dan ada kontra di situ begitu. Jangan menjustis karena pada hakikatnya Hasto tidak berhak menentukan itu. Yang berhak itu adalah Ibu Megawati itu sendiri begitu kan ya. Mau dia berduet dengan Prabowo atau kemudian dia maju sendiri dari partai PDIP atau apa begitu. Tapi saya rasa perkembangan hari ini yang menunjukkan bahwa eksistensi keberhasilan dari Mbak Puan itu bisa dipertanyakan di situ begitu kan ya. Karena pada hakikatnya survei-surveinya anjlok sekali begitu dan bahkan tidak ada begitu kan ya. Karena bisa persaingannya sangat ketat sekali seperti Erick Thohir, terus kemudian Pak Sandi di situ, AHY dan sebagainya, itu menjadi kekuatan besar di situ begitu. Tapi inilah politik, bisa cair bisa tidak, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.